Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba melihat respon feeding dari ternak-ternak yang saya miliki. Kita akan kasih pakan, kira-kira kayak gimana responnya ya. Ini kita udah di depan kandang. Saat ini pakan sudah ada di bawah mereka. Kita akan coba memberikan pakan tersebut. Kita lihatkan pakannya. Tuh, tuh, tuh. Tuh, istimewa ya. Ini ada respon feeding yang mereka miliki. Nanti setelah ini segera saya tuang. Kita akan lihat mereka makannya gimana ya. Masih sebelum sempat potong bulunya juga, cukur bulunya juga. Segera mungkin akan kita cukur bulunya biar lebih bersih dan lebih sehat. Oke, saatnya kita memberikan pakan atau menuang pakan untuk mereka semua saat ini. Nah, ini yang divisi ternak baru sudah masuk pakannya. Ya, mereka makan dengan nyaman. Jadi setelah lepas 3 hari adaptasi pakan, sebenarnya mereka makannya sudah bisa bagus ya. Nah, ini juga kita lihat perutnya belum terlalu kosong. Jarak makan pagi dan sore juga sudah cukup lama. Itu menandakan kondisi di perut pakan cukup ya. Selanjutnya kita lihat, nah ini ya, tim awur-awur ini nih, itu ekstrim ini, tukang makan semua. Kita kasih pakan buat mereka. Nanti kita lihat respon pakan untuk kali ini ya. Nah, begini kira-kira respon pakan atau respon makan yang mereka tunjukkan sesaat setelah kita tuang ke dalam palung pakan ya. Maka kira-kira kalau kita lihat dari samping seperti ini. Ini ya. Tuh. Nah, ini kita lihat pakan saya ini kan semi fermentasi ya. Ada bakterinya sedikit, probiotik maksud saya. Kemudian ada sumber serat, ada sumber karbohidrat, ada sumber protein, lengkap. Cuman memang tidak dalam bentuk hijauan ya. Jadi memang mereka pakannya coklat karena tidak ada unsur dari forage atau hijauan atau hay, hijauan yang dikeringkan. Memang kita memakai limbah agroindustri dan limbah pertanian. Ya, jadi di sini saya menggunakan bahan baku bersumber dari limbah dari sumber kedelai, jagung, singkong, dan juga sawit ya. Oke, ada kacang juga, limbah kacang. Ini kalau dari samping ya kira-kira seperti ini yang dapat kita lihat setiap harinya. Karena kandangnya memang terbatas ya, lahannya terbatas. Kita nikmati dulu perkembangan ternak yang ada seperti ini ketika makan ya, baik pagi atau sore hari. Di sini saya baru memberikan pakan memang 2 kali sehari frekuensinya. Karena memang ini ya peternakan santai aja, yang penting tumbuh berkembang gitu ya. Nanti kalau menjelang kurban, ketika ada tambahan pengemukan, biasanya kita kasih pakan sehari bisa sampai 3 kali frekuensinya. Sehingga saya membuat ternak itu tidak pernah tidak pernah lapar. Jadi dia makan terus, frekuensinya semakin rapat semakin bagus untuk penggemukan gitu kira-kira. Tapi harus konsisten pemberiannya ya. Menurut teman-teman, bagaimana frekuensi pemberian pakan yang baik dari pengalaman yang pernah dilaksanakan? Kalau ada silahkan tulis di komen ya. Ini di sini sih saya memang jualnya itu tidak all in all out ya. Ya, kalau ada orang butuh beli biasanya seperti itu. Bisa beli bakalan, bisa beli jadi atau gemukan, bisa poel, bisa masih pejantan muda, ada yang buat selamatan, ada yang buat pajak, ya macam-macam. Ya, kita layani semua selama memang stok ada dan sesuai ini ya, sesuai dengan kriteria silahkan. Ini dia mencari tempat space buat makan ya ini. Dia mengusir domba lain dengan cara seperti itu.
Ini kondisi dia baru sedang makan ya, baru kira-kira 4 menit yang lalu dia makan. Jadi memang kita tahan perutnya itu tidak pernah kempes ya kalau dalam tanda kutip kita mau menggemukkan. Kalau betina-betina di sini itu mbak titip aja istilahnya. Mereka ini ya ini titip, tidak berniat digemukkan, cuman karena jumlahnya sedikit ya otomatis dia ikut pakan yang kita berikan. Sebenarnya pakannya tidak harus sebaik ini untuk betina di fase tertentu ya. Tapi kalau fasenya dia bunting tua, kemudian melahirkan, kemudian menyusui ya, saya rasa kita perlu memberikan pakan yang sangat bagus untuk dia, karena kejadian ambing atau susu nggak turun itu banyak sekali kita jumpai di lapangan. Dan itu disebabkan mayoritas karena kekurangan nutrisi pada induknya, baik bisa secara kualitas atau kuantitasnya. Ya, kalau kualitas berarti pakan yang diberikan atau yang masuk ke tubuh itu memang nutrisinya tidak atau gizinya nggak cukup baik mencukupi kebutuhan harian mereka. Bisa karena gizinya kurang baik atau pencernaannya kurang bagus. Kalau kuantitas itu jumlahnya, misalnya pakan kita bagus sekali, tapi yang masuk kita pelit memberikan perharinya, sehingga perut tidak sampai ngembang, pakan sudah habis, mereka masih ngembek, itu tandanya kuantitasnya kurang lah. Secara tradisional, pakan yang baik itu yang kualitas dan kuantitasnya mencukupi kebutuhan pertumbuhan ternak sesuai yang kita targetkan, gitu ya. Target peternakan beda-beda, mau cepat, mau lambat, mau santai, mau gimana lah, itu harus kita sesuaikan ya. Kalau nggak disesuaikan ya berat nanti. Nih kalau kita zoom out ke belakang, kita sekarang ada 20 ekor yang menghuni kandang belakang rumah saya ini. Ini di sana rumah, di sini lahan kosong belakangnya, di sini juga rumah, di sini pastinya rumah. Tapi kita menjaga walaupun kotorannya ada ya, jangan sampai bau gitu ya. Itu kok di sana kita kumpulkan beberapa karung fesesnya atau kotoran hewannya untuk sedang kita fermentasi. Nanti kalau sudah mateng kita akan pasarkan ya. Kita patut mencoba semua hal yang bisa kita coba, nggak ada masalah. Yang penting tetap ikhtiar dan berdoa pastinya ya. Nah, untuk yang masih dikatakan bakalan beda ya dengan yang jadi tadi di awal. Ini kelihatan tampilannya memang sangat masih kurang ya. Ini memang framenya sudah bagus ya, tubuhnya udah tinggi, udah besar. Ini kan akan kita isi agar maksimal isi dari daging yang harus menempel di tulang-tulangnya ya. Maka banyak orang mengatakan bahwa kunci penggemukan itu memang pemilihan bakalan penggemukan. Nah, banyak feedlotter itu suka dengan yang jelas belum poel, bobot jelasnya sudah di atas 15 kilo dan kurus. Artinya apa? Artinya tulangnya sudah tinggi, sudah besar, sudah panjang, tapi dagingnya tidak banyak. Nah, mereka hanya mengisi dagingnya. Makanya kalau penggemukan berasal dari bibit kecil, misalnya 10 kilo ke bawah gitu, masih cempe di bawah 3 bulan atau 4 bulan ya, apalagi pemeliharaannya tradisional, saya yakin ketika digemukkan mereka akan mencoba tumbuh dulu tulangnya, baru diimbangi dengan pertumbuhan dagingnya, jadi lebih lama. Kalau kita pakai yang seperti ini, kemudian nafsu makan sudah baik, karakter makannya sudah mau tidak menjilat ya, biasanya dia pakai brakot kalau bahasa Jawanya, maka dia pertumbuhannya akan lebih cepat. Nah, ini baru masuk obat cacing. Minggu ini akan kita coba kasih vitamin ya. Vitaminnya sementara B kompleks dan ADEK. Nanti ini antibiotik ada yang masuk ya. Karena nggak menunjukkan. Nanti setelah itu mungkin akhir minggu ini kita akan kasih antiparasit di kulit, bawah kulit.
Oke, sekian dulu teman-teman untuk video hari ini. Kita akan sambung di video-video berikutnya. Semoga memberikan sedikit manfaat untuk kita semua. Kita sama-sama belajar untuk mensukseskan peternakan di Indonesia. Selalu belajar agar efektif dan efisien. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.